Ya, sedang beresin, kemudian kami mengajukan diri sebagai kuasa dan beliau menerima dengan baik dan bersedia sehingga dibuka surat kuasa per masa. Pada malam hari ini saya Deoli Payumara dan bersama rekan pengacara Bapak Burhanuddin Muhammad Burhanuddin. Kami adalah pengacara baru dari dari Richard Eliezer Pudy Lumiu, atau lebih lengkapnya biasa dipanggil singkatannya adalah Baradae, selaku tersangka dalam perkara tindak pidana dengan sengaja. Profil Deoli Payumara, pengacara baru Baradae. Bareskrim Polri telah menunjuk pengacara baru bagi tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yaitu Barada Richard Eliezer atau Baradae. Pengacara baru dari Baradae ini bernama Deoli Payumara. Hal ini pertama kali diumumkan oleh Deoli Pa saat diwawancarai awak media di Bareskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022. Sebagai informasi, Deoli Payumara merupakan pengacara yang menggantikan kuasa hukum Baradae sebelumnya, yaitu Andreas Nahot Silitonga dan tim. Pengunduran diri Andreas dan tim hukumnya dilakukan setelah mendatangi Bareskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus siang. Hanya saja Andreas tidak mengatakan alasan pengunduran dirinya sebagai pengacara Baradae. Lalu seperti apakah rekam jejak dari Deoli Payumara? Profil terkait Deoli Payumara memang tidak terlalu banyak tersebar di dunia maya. Namun dirinya sempat terlihat pernah menjadi kuasa hukum dari aktris sekaligus politisi Angel Elga. Saat itu, Deoli Payumara menjadi pengacara Angel Elga ketika mantan istri pedangdut Rhoma Irama ini tersandung kasus penipuan bisnis kripto oleh seorang oknum istri anggota kepolisian. Dikutip dari Tribun News, Angel Elga ditawarkan oleh istri anggota kepolisian tersebut keuntungan ratusan juta melalui bisnis kripto. Imbasnya, Angel Elga merugi hingga ratusan juta rupiah. Penipuan yang dirasa dialaminya ini membuat dirinya melaporkan oknum tersebut ke Polres Jakarta Selatan pada 24 Mei 2022. Selanjutnya, ia pun didampingi oleh Deoli Payumara sebagai kuasa hukumnya. Kala itu, Deoli Pa mengatakan bahwa Angel Elga dipinjam namanya oleh istri anggota kepolisian untuk membuat bisnis kripto. Ia mengatakan Angel Elga kala itu berperan sebagai brand ambassador. Deoli Pa pun juga menyampaikan adanya pelaporan terhadap 2 orang rekan bisnis lainnya. Hanya saja dia tidak menyebutkan nama dari rekan bisnis Angel tersebut. Ya, sedang beresin, kemudian kami mengajukan diri sebagai kuasa dan beliau menerima dengan baik dan bersedia sehingga dibuka surat kuasa per hari ini tanggal 6 Agustus 2022. Nah, dalam posisi beliau pertama kali tadi, beliau kemudian mulai cerita-cerita sesuatu yang membuat beliau tidak nyaman selama ini dalam pengalaman beliau menghadapi perkara yang menimpa dia. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.